Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Afrianti ingin mendefinisikan tentang korupsi. Korupsi adalah masalah mendesak yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perdagangan sehat. Berbagai catatan, korupsi setiap hari dilaporkan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, mencerminkan perbaikan dan pengembangan model korupsi. Retorika anti korupsi itu tidak cukup kuat untuk menghentikan praktik tercela. Adapun pengertian korupsi menurut pendapat yang lain, korupsi berasal dari bahasa Latin yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Saya Muhammad Ibrahim, saya akan menyebutkan dampak negatif dari korupsi, yaitu 1. Terhambatnya pembangunan negara karena dana yang dialokasikan hilang. 2. Negara mengalami kerugian keuangan dan kerugian perekonomian. 3. Memicunya suasana yang tidak aman karena tanggapan pandangan masyarakat terhadap badan penegak hukum seperti kepolisian yang buruk. 4. Rakyat tidak akan percaya lagi kepada pemerintah. 5. Akan mengakibatkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Upaya pencegahannya yaitu yang pertama, penanaman semangat nasional. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan penerimaan aparatur negara secara teratur dan terbuka. Yang ketiga, himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Maharani. Saya akan melanjutkan pencegahan korupsi. 4. Pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya kesejahteraan secara fisik saja, melainkan juga secara lahir dan batin. 4. Pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan berupa barang atau tanah.